Hari-hari terus berjalan dengan ritme yang sama. Ustadz Abdul Hakim semakin sibuk dengan kegiatan dakwahnya. Pengajian yang ia pimpin semakin ramai, dan jumlah pengikutnya terus bertambah. Namun, di balik itu semua, Siti Aisyah merasakan kesendirian yang semakin dalam. Setiap kali ia melihat suaminya menghabiskan waktu bersama wanita-wanita baru yang datang ke pengajian, ia merasa seperti berada di dalam sebuah ruang kosong yang penuh dengan kesepian. Meski di luar tampak sempurna, dalam hatinya ia merasakan kekosongan yang tak bisa diungkapkan. Malam hari, setelah seharian penuh dengan aktivitas rumah tangga dan berusaha untuk merawat anak-anaknya, Siti Aisyah duduk di ruang tamu. Ia memandang keluar jendela, menatap langit malam yang gelap. Hatinya penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa harus seperti ini? Pikirnya. Apa yang salah dengan kami? Apa yang membuat suamiku, seorang ustadz yang selalu mengajarkan tentang kesetiaan dan kebenaran, bisa seperti ini? Siti Aisyah merasakan betapa berat beban yang harus ia tanggung. Ia telah menerima kenyataan bahwa suaminya menikah lagi, dan lagi, setiap tahun, seolah itu menjadi bagian dari takdir yang harus ia jalani. Tetapi semakin banyak wanita yang hadir dalam hidup suaminya, semakin besar pula rasa kehilangan yang ia rasakan. Rasa kehilangan akan cinta suaminya, rasa kehilangan akan perhatian yang dulu hanya untuknya, rasa kehilangan akan kehangatan rumah yang kini semakin terpecah. Pada suatu malam yang hening, Siti Aisyah memutuskan untuk berbicara langsung dengan suaminya. Ia merasa sudah saatnya untuk mengungkapkan isi hatinya, meskipun ia tahu bahwa hal ini bisa berakhir dengan pertengkaran yang lebih besar. Setelah beberapa saat merenung, ia masuk ke kamar tempat Ustadz Abdul Hakim sedang duduk membaca buku. "Sayang, aku ingin berbicara denganmu," katanya dengan suara lembut. Ustadz Abdul Hakim menoleh dan tersenyum, meski senyum itu terlihat dipaksakan. "Tentu, Aisyah." "Ada apa?" jawabnya, meletakkan bukunya di meja. Siti Aisyah duduk di sampingnya, mengatur napas sebelum akhirnya ia mulai berbicara. "Aku merasa ada yang berbeda, Hakim. Aku merasa semakin jauh darimu. Setiap tahun, selalu ada wanita baru yang datang, dan aku merasa semakin tidak dihargai. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Ustadz Abdul Hakim menatap istrinya dengan wajah yang tidak bisa dibaca. "Aisyah, itu adalah bagian dari dakwah. Kamu tahu bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Aku harus menambah istri-istri, agar dakwah kita bisa berkembang. Mereka semua adalah bagian dari perjuangan kita, dan aku selalu berusaha untuk membagi perhatian dengan adil." "Aku tahu itu, Hakim," jawab Siti Aisyah dengan suara yang mulai bergetar. "Aku tahu bahwa dakwah adalah sesuatu yang penting, tapi aku juga seorang manusia, seorang wanita yang membutuhkan perhatian. Aku hanya ingin kamu melihatku lagi. Aku ingin merasa dicintai, bukan hanya dilihat sebagai bagian dari kewajibanmu." Siti Aisyah merasakan air matanya mulai menggenang. Namun, ia berusaha untuk tetap tegar. "Aku ingin kita kembali seperti dulu, Hakim. Aku ingin kamu kembali melihatku, mendengarkan aku, seperti saat kita pertama kali menikah. Aku ingin tahu bahwa aku masih berarti untukmu." Ustadz Abdul Hakim terdiam, seolah sedang berpikir keras. Namun, setelah beberapa detik yang terasa begitu panjang, ia membuka mulutnya. "Aisyah, aku mencintaimu, tapi ini adalah jalan yang harus aku tempuh. Jika kamu merasa tertekan, aku tidak bisa berbuat banyak. Aku melakukan ini untuk agama kita, untuk jemaah kita. Aku sudah berusaha semampu mungkin, dan kamu adalah istri pertama yang paling penting bagiku." Kata-kata itu seperti sebuah pukulan keras bagi Siti Aisyah. Ia tahu bahwa suaminya tidak sepenuhnya menyadari betapa dalam luka yang ia rasakan. Meskipun ia mengakui bahwa suaminya mencintainya, kenyataan bahwa suaminya lebih mementingkan dakwah dan wanita-wanita baru yang datang ke dalam hidupnya membuatnya merasa tidak dihargai. Ia merasa seolah-olah hanya menjadi bagian dari daftar kewajiban, bukan sebagai seorang istri yang dihormati dan dicintai. Dengan hati yang penuh luka, Siti Aisyah berkata lagi, "Aku tidak bisa terus begini, Hakim.
Aku lelah. Aku ingin hidup yang lebih baik, dengan perhatian yang lebih, bukan hanya sebagai bagian dari dakwahmu. Aku ingin kamu kembali menjadi suami yang aku nikahi, bukan hanya seorang ustadz yang selalu sibuk dengan wanita lain. Ustadz Abdul Hakim menundukkan kepalanya. Aku mengerti perasaanmu, Aisyah. Tapi aku tidak bisa mengubah jalanku. Aku sudah memutuskan untuk menambah istri lagi tahun ini. Itu sudah menjadi keputusan yang harus aku jalani. Siti Aisyah merasakan hatinya hancur. Ia merasa tidak ada lagi tempat bagi dirinya dalam hidup suaminya. Semua yang ia harapkan, sebuah rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang dan kebersamaan, seakan menjadi angan-angan yang tidak mungkin tercapai. Ia tahu bahwa ia tidak bisa memaksakan suaminya untuk berubah, tetapi di sisi lain, ia merasa tidak bisa lagi bertahan dalam pernikahan yang seperti ini. Dengan suara yang penuh dengan kesedihan, Siti Aisyah berkata, "Jika itu keputusanmu, Hakim, aku tidak bisa lagi bertahan. Aku rasa aku harus pergi." Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti aliran air yang tidak bisa dibendung. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan besar, tetapi hatinya sudah terlalu penuh dengan luka untuk terus berpura-pura bahagia. Ustadz Abdul Hakim tampak terkejut, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Hanya ada kesunyian yang mengisi ruangan itu, kesunyian yang penuh dengan penyesalan dan kebingungan. Siti Aisyah berdiri dan berjalan menuju pintu. "Aku akan pergi, Hakim. Aku ingin mencari kedamaian untuk diriku sendiri. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pernikahan yang kosong." Di luar, malam semakin larut, dan langit terlihat begitu gelap. Siti Aisyah berjalan dengan langkah yang berat, dengan perasaan yang hancur. Ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali lagi ke rumah yang penuh dengan kepura-puraan. Ia merasa bahwa ia telah memberikan segalanya untuk suaminya, tetapi tidak ada yang kembali padanya. Semua yang ia inginkan hanyalah cinta dan perhatian, tetapi itu sepertinya terlalu jauh untuk dicapai. Hari-hari setelah keputusan itu menjadi lebih sulit bagi Siti Aisyah. Meskipun ia memutuskan untuk meninggalkan suaminya, ia tidak bisa melupakan semua kenangan yang telah dilaluinya bersama Ustadz Abdul Hakim. Ia mengenang bagaimana mereka dulu saling mencintai, bagaimana mereka berdua merencanakan masa depan bersama. Namun, kenyataan bahwa suaminya semakin sibuk dengan wanita-wanita baru membuat semua kenangan itu terasa jauh dan tak berarti lagi. Siti Aisyah akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Ia tahu bahwa ia harus mencari ketenangan, jauh dari segala kebohongan dan pengkhianatan yang telah mengisi hidupnya. Meski hatinya hancur, ia berharap bahwa suatu saat Allah akan memberinya jalan untuk menemukan kebahagiaan sejati. Ia berdoa agar diberikan kekuatan untuk bangkit dan melanjutkan hidup, meskipun perasaan luka itu akan selalu ada dalam hatinya. Ustadz Abdul Hakim, di sisi lain, tidak menyangka bahwa pernikahan yang ia anggap sebagai bagian dari dakwah ini akan berakhir seperti ini. Ia merasa terkejut ketika Siti Aisyah meninggalkannya, namun ia tidak bisa menyalahkan siapapun. Ia tahu bahwa kesalahan ada pada dirinya, tetapi ia merasa bahwa hidupnya sudah terlanjur berjalan pada jalur yang tidak bisa diubah. Dalam kesendirian, ia merenung, tetapi penyesalan itu datang terlambat. Semua yang ia miliki, istri-istrinya yang meninggalkan, jemaah yang pergi, seakan-akan menjadi bagian dari masa lalu yang tak bisa dikembalikan lagi. Namun, hidup harus terus berjalan. Dan bagi Siti Aisyah, ia tahu bahwa hidupnya belum berakhir. Ia masih memiliki kesempatan untuk menemukan kedamaian yang selama ini hilang. Waktu berjalan perlahan. Siti Aisyah mulai menjalani kehidupannya di rumah orang tuanya di pinggiran kota Jambi. Rumah kayu tua dengan halaman yang rindang itu menjadi tempat perlindungan sementara dari badai yang telah menghantam hatinya. Ibunya menyambut dengan pelukan yang hangat, tanpa banyak tanya. Ayahnya hanya mengelus kepala putri sulungnya itu dengan diam. Mereka tahu, luka yang Siti Aisyah bawa tak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Tatapan matanya yang kosong sudah menceritakan semuanya. Namun, meski jauh dari Ustadz Abdul Hakim, Siti Aisyah tetap merasa gelisah. Bukan karena rindu, melainkan karena ia tahu bahwa suaminya belum berhenti.
Ia masih sering mendengar kabar dari jemaah lama atau teman-teman satu pengajian. Tahun itu, Ustadz Abdul Hakim kembali menikah. Istri kelimanya adalah seorang gadis muda dari luar kota, yang sebelumnya adalah peserta rutin dalam salah satu majelis pengajiannya. Siti Aisyah merasa perih mendengar kabar itu. Bukan karena cemburu, tapi karena ia tahu bahwa suaminya belum juga belajar. Sementara ia sedang memunguti serpihan-serpihan dirinya yang hancur, suaminya seperti sedang menata panggung baru, berkilau dan megah, namun penuh topeng dan kepalsuan. Dakwah yang dulu ia banggakan, kini hanya terasa seperti alat untuk memikat, bukan untuk membimbing. Di sisi lain, kehidupan Ustadz Abdul Hakim pun tidak berjalan semulus yang ia harapkan. Semakin sering ia bepergian keluar kota dan luar negeri, semakin dalam ia terperosok ke dalam dunia yang jauh dari semangat dakwah sejati. Dalam setiap perjalanan, ia mulai mencari pelarian dalam bentuk kesenangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Mulanya hanya makan malam dengan wanita-wanita muda yang dikenalkan oleh kenalan lokal. Lalu berkembang menjadi kebiasaan mengajak mereka menemani di kamar hotel. Dengan alasan menjaga kesehatan jiwa, ia meminta para pendamping atau pemandu lokal yang dikenal sebagai LC, untuk menghiburnya selama di negeri orang. Kebiasaan itu berlangsung tanpa ada yang tahu. Di depan publik, ia masih tampil sebagai sosok suci yang dihormati. Jubah putihnya selalu rapi, sorban dililit dengan sempurna, dan setiap kata-katanya masih mengalir penuh pesona. Jemaah tetap datang, wanita-wanita masih duduk di barisan depan setiap pengajian, mendengarkan dengan tatapan berbinar. Tapi di balik sorot lampu sorot itu, kehidupannya mulai keropos. Ia hidup dalam dua dunia, satu penuh pujian, satu lagi penuh nafsu dan kebohongan. Namun, sesuatu yang ditanam dalam ketidakjujuran tidak akan tumbuh selamanya. Musim hujan di Jambi tahun itu terasa lebih dingin dari biasanya. Suatu pagi, setelah kembali dari lawatan dakwah ke Asia Tenggara, Ustadz Abdul Hakim merasa tubuhnya tidak enak. Ia mengira hanya kelelahan. Tapi rasa lelah itu tidak pergi. Badannya demam, sendi-sendi terasa nyeri, dan selera makannya menghilang. Ia mulai bolak-balik rumah sakit, menjalani pemeriksaan demi pemeriksaan. Awalnya ia mencoba merahasiakan semuanya. Tapi setelah hasil tes darah keluar, dokter memanggilnya khusus, dengan wajah yang serius dan nada suara yang pelan. "Pak Ustadz, hasil laboratorium menunjukkan bahwa Anda positif HIV." Waktu seakan berhenti. Kata-kata itu menggema dalam kepala Ustadz Abdul Hakim, berulang-ulang, seperti mimpi buruk yang tak bisa ia bangunkan. Ia terpaku, tak bisa berkata apa-apa. Dunia yang selama ini ia bangun dengan citra, kebanggaan, dan banyak wanita, tiba-tiba runtuh dalam sekejap. Ia duduk dalam diam di bangsal rumah sakit, menatap kosong ke arah jendela. Rintik hujan di luar seperti menggambarkan isi hatinya. Dingin, gelap, dan penuh penyesalan. Ia mencoba menyembunyikan hasil itu, tapi dunia tidak bisa ditipu selamanya. Dalam waktu singkat, kabar itu mulai menyebar. Entah siapa yang membocorkan, tapi satu persatu jemaahnya mulai menjauh. Majelis pengajian yang biasanya penuh sesak kini hanya diisi oleh beberapa orang tua yang belum mendengar kabar. Para wanita yang dulu berlomba-lomba mengisi barisan depan kini menjauh, malu, takut, atau kecewa. Semua yang dibanggakan Ustadz Abdul Hakim perlahan-lahan menghilang seperti kabut pagi yang tersapu matahari. Istri-istrinya pun mulai mengajukan gugatan cerai. Dimulai dari istri keempat yang masih sangat muda, kemudian disusul istri ketiga, kedua, dan akhirnya kelima. Mereka semua mundur satu persatu. Hanya dalam hitungan bulan, Ustadz Abdul Hakim benar-benar sendiri. Tidak ada yang tersisa. Bahkan anak-anak dari pernikahan-pernikahan itu pun tidak mau lagi menghubunginya. Mereka merasa malu. Tak satu pun dari mereka datang menjenguk saat Ustadz Abdul Hakim dirawat kembali di rumah sakit karena komplikasi. Berita tentang penyakitnya menjadi bahan bisik-bisik masyarakat. Seorang ustadz terkena HIV, itu bukan skandal biasa. Itu menjadi semacam pukulan besar bagi banyak orang yang dulu menyanjungnya setinggi langit. Di kalangan pesantren dan pengajian,
Namanya tak lagi disebut. Poster-poster yang dulu memajang wajahnya di acara-acara tablik akbar kini dicopot diam-diam, seolah ingin menghapus jejaknya dari sejarah dakwah. Siti Aisyah mendengar kabar itu dari tetangganya. Waktu itu ia sedang menyapu halaman rumah ibunya ketika seorang tetangga datang membawa kabar. "Aisyah, kamu sudah dengar? Abdul Hakim itu sekarang sakit keras. Kena penyakit yang itu loh, yang biasanya karena perempuan-perempuan nakal. Katanya sekarang di rumah sakit, sendiri." Siti Aisyah hanya diam. Tangannya berhenti menyapu, tapi wajahnya tidak menunjukkan apa-apa. Dalam hatinya, ia merasakan campuran antara iba dan luka lama yang tiba-tiba terbuka kembali. Ia tidak bersorak, tidak juga menangis. Ia hanya berdiri diam, membiarkan angin pagi menyapu wajahnya yang kaku. Malam harinya, saat semua anggota keluarga sudah tidur, Siti Aisyah duduk sendiri di teras rumah. Ia memandangi langit, mengingat masa-masa saat ia dulu begitu mencintai Ustadz Abdul Hakim. Semua kenangan itu datang seperti aliran air yang deras. Senyuman suaminya saat pertama kali memanggilnya, "Istriku." Doa-doa mereka di sepertiga malam, rencana masa depan yang dulu mereka bicarakan. Tapi semua itu kini terasa seperti dongeng yang dibakar habis oleh kenyataan. Ia menggenggam tasbih yang selalu ia bawa. Bukan untuk mendoakan kejatuhan suaminya, tapi untuk meminta kekuatan agar ia bisa menerima semua takdir ini. Ia tahu bahwa hidup di dunia bukanlah tentang balas dendam. Ia juga tahu, Allah lah yang paling tahu isi hati manusia. Namun, jauh di dalam dirinya, ada rasa lega yang tak bisa ia tolak. Lega bahwa kebenaran akhirnya menunjukkan diri. Bahwa semua topeng yang dipakai Ustadz Abdul Hakim selama ini akhirnya terlepas. Bahwa dunia kini melihat siapa dia sebenarnya. Dan Siti Aisyah, ia masih bertahan. Meski hidup dalam luka, ia masih berdiri. Meski hatinya remuk, ia masih memiliki kehormatan. Dan itu lebih dari cukup. Sementara di ruang perawatan rumah sakit, Ustadz Abdul Hakim menatap langit-langit ruangan yang putih. Tubuhnya semakin lemah, rambutnya mulai rontok, kulitnya pucat, dan matanya kehilangan cahaya. Tak ada lagi sorot karismatik yang dulu membuat para wanita terpesona. Yang tersisa hanya tubuh rapuh, suara pelan, dan penyesalan yang tidak berujung. Setiap malam, ia terjaga. Bukan karena sakit, tapi karena kesepian. Tak ada yang datang. Tak ada peluk hangat dari istri. Tak ada cium tangan dari anak. Tak ada doa dari jemaah. Yang datang hanya suster rumah sakit dengan langkah lelah dan wajah netral. Ustadz Abdul Hakim menatap Quran kecil yang ada di meja samping ranjangnya. Tangan gemetar mencoba membukanya. Tapi tak ada kekuatan untuk membaca. Bibirnya hanya mampu bergerak lirih. Air mata mengalir. Dalam sunyi malam, ia bergumam, "Allah, aku sudah terlalu jauh." Namun, waktu tidak menunggu orang yang menyesal. Cerita Ustadz Abdul Hakim belum berakhir. Tapi masa kejayaannya sudah tamat. Kini yang tersisa hanya tubuh yang harus dirawat seumur hidup, dan nama yang tak lagi disebut dengan hormat. Setelah berbulan-bulan menjalani kehidupan yang penuh luka dan penyesalan, Ustadz Abdul Hakim akhirnya menerima kenyataan pahit bahwa hidupnya telah berubah drastis. Ia yang dulu dihormati sebagai Ustadz kondang, kini hanya menjadi bayang-bayang dari masa lalu yang gemilang. Penyakit yang dideritanya semakin parah, dan ia harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Di sisi lain, Siti Aisyah, meski telah berpisah secara hukum, tetap merasa ada yang belum selesai dalam hatinya. Ia memutuskan untuk mengunjungi Ustadz Abdul Hakim di rumah sakit, bukan karena belas kasihan, tetapi karena rasa tanggung jawab dan kasih sayang yang masih ada. Saat Siti Aisyah memasuki ruang perawatan, Ustadz Abdul Hakim terkejut. Ia tak menyangka bahwa istri yang telah ia sakiti akan datang menjenguknya. Dengan tubuh yang lemah, ia mencoba tersenyum, meski itu terasa sulit. "Aisyah, kamu datang." Suara Ustadz Abdul Hakim terdengar serak. Tik 12. Republika Online. 12. Tik 12.
Siti Aisyah hanya mengangguk, duduk di samping ranjang suaminya yang dulu. Ia memandang wajah yang dulu tampan dan penuh wibawa itu, kini terlihat pucat dan penuh penyesalan. Aku datang bukan untuk mengingat masa lalu, Hakim, kata Siti Aisyah dengan suara lembut namun tegas. Aku datang karena aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak membenci kamu. Aku hanya ingin kamu sadar dan bertobat. Ustadz Abdul Hakim menundukkan kepala. Air mata mulai mengalir. Ia merasa malu dan menyesal atas semua perbuatannya. Republika Online 1. Psikologi Mania 1. Aku tahu aku telah banyak salah. Aisyah, aku telah mengkhianati kamu, mengkhianati jemaah, dan mengkhianati diri sendiri. Aku tidak tahu bagaimana harus memulai untuk memperbaiki semuanya. Siti Aisyah menggenggam tangan Ustadz Abdul Hakim dengan lembut. Langkah pertama adalah mengakui kesalahanmu dan bertobat kepada Allah. Jangan hanya menyesal, tapi buktikan dengan perubahan nyata. Ustadz Abdul Hakim mengangguk, berjanji dalam hati untuk berubah. Ia tahu bahwa perjalanan untuk memperbaiki dirinya tidak akan mudah, tetapi ia siap melangkah. Beberapa bulan kemudian, Ustadz Abdul Hakim mulai menjalani proses rehabilitasi dan pengobatan. Ia juga mulai mendalami kembali ilmu agama dengan niat yang tulus. Siti Aisyah, meski tidak kembali menjadi istrinya, tetap memberikan dukungan moral dan doa. Perlahan, Ustadz Abdul Hakim mulai mendapatkan kembali kepercayaan dari sebagian jemaah. Ia tidak lagi menjadi ustadz kondang yang penuh dengan kontroversi, tetapi seorang hamba yang sedang berusaha memperbaiki diri. Cerita ini menjadi pelajaran bagi banyak orang bahwa kesalahan besar sekalipun tidak berarti akhir dari segalanya. Dengan niat yang tulus dan usaha yang keras, seseorang bisa kembali menemukan jalan yang benar.